Biasanya orang eueup-eueup nih malam ya kan, malam eueup-eueup nih. Terus bangun-bangun pagi memar-memar. Oh, Atau ya. bahasa trennya dicubit setan katanya. Nah, biasanya hal-hal ini terjadi di saat orang tidur. Ya. Kedua, bisa jadi dia saat mandi di maghrib, sore hari. Di diri kalian yang ada terjadi di pikiran kalian, coba konsultasikan kepada orang-orang yang memang mempelajari ini secara medis, secara logika, secara ilmiah. Nah, di saat di situ udah tidak ada lagi jawabannya, baru cari alternatif ataupun orang-orang yang memang paham tentang dunia supranatural gitu. Suka-suka mistis. Suka-suka gue. Wih, nah, masih di bulan Ramadan, kita masih ngebahas tema-tema yang apa ya, nggak terlalu barbar lah ya, kalau bahasa itu nggak terlalu barbar, Yang lunak lah. agak slowly ya. Lembek lah. Lembek ya kan, lembek. Tapi mengedukasi. Nah, tetap edukasi itu tetap. Dan bermanfaat. Karena itulah prinsip channel kita, memberikan sajian yang edukasi. Ya. Ya, makanya kalian buat netizen nonton tayangan kita itu, video-video kita itu dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Bukan karena ada iklan, enggak ya, tapi Emang udah ada iklan? wes ada dong. Wah, Belum tahu nih. masuk. Tapi AdSense-nya belum. Jadi bukan karena ada iklan atau segala macam di skip-skip, enggak. Tapi poin-poin di dalam video-video kita itu dari awal sampai akhir. Lu nonton di awal itu banyak lelucon-lelucon yang kita sajin biar lu nggak bosan lu. Ya, sekaligus kita pemanasan lagi ya. Kalau langsung tegang dilihat lagi sih emang basic kita kan sebenarnya pelawak. pelawak horor. Pelawak horor. Belum ada itu pelawak horor ya kan. Nah, wajib ini ya, wajib ini. Jadi pokoknya intinya buat kalian semua video kita itu ditonton dari awal sampai akhir ya. Jangan kalian lihat di awal dong, wah ini apa sih ngebahasnya konten sampah segala macam. Salah men ya. Di akhir-akhir itu Ki Geni bakal ngasih edukasi-edukasi dan wah itu serius ya, walaupun aku sering ketemu Ki Geni, kalau kita tonton ulang itu banyak banget edukasi. Ya, kadang jarang aku tuh nggak ingat ya. Kadang Ki Geni tuh ngasih edukasinya tuh langsung. Nah, kita nggak ada spontan. briefing. Uhuy. Udah kayak channel sebelah ya kan. Jadi bener-bener nggak ada briefing segala macam. Nggak ada. Kayak aku host. Ya, kadang gua kaget. Nah, gitu, kadang makanya gua kaget sering juga. banget di setiap video kita itu ini nggak ada briefing dulu apa ya kan? Ya karena itulah dituntut seorang praktisi, pintar nggak? Nah, dan berarti ada nantinya kita bakal undang praktisi. Hah? Ngejebak dia pintar nggak? Itu yang berbahaya. Nih bahas apa nih? Nah, malam ini masih lanjutan dari video sebelumnya ya kan? Video sebelumnya kita bahas eueup-eueup ya kan? Nah, sebenarnya dari video kemarin tuh masih banyak yang mau kita mau gue bahas sih dari eueup-eueup itu. Nah, malam ini gue bakal ngebahas bukan efek ya, apa ya, biasanya orang eueup-eueup nih malam ya kan, malam eueup-eueup nih. Terus bangun-bangun pagi memar-memar. Oh, atau bahasa trennya dicubit setan katanya. Bukan dicupang setan. Itu tanda tanya ya kan. Kalau di sini berarti dicupang setan ya kan. Kalau di sini mungkin dicubit ya kan. Antara merah sama biru. Nanti alasan ke rumah dicubit setan ya. Padahal habis jalan sama pacarnya ya kan. Nah, gitu. Nah, Ki, jadi memar Ki, bekas memar nih Ki ya. Habis bangun tidur itu. Banyak orang yang mengaitkan apalagi di saat dia tidur itu dia mimpi buruk nih ya. Dia mimpi buruk itu bangun-bangun tiba-tiba udah ada memar gitu. Benar. Tuh. Nah, kalau soal memar ya. Iya. Soal memar ini kalau di dunia kedokteran, medis, itu bisa dikatakan ada yang bilang autoimun. Autoimun. Oke, imun lagi jelek ya? Iya. Oke. Atau kelebihan vitamin atau apa dia jadi autoimun dan terjadi memar-memar di tubuhnya. Tapi beda halnya di sudut pandang supranatural. Iya. Ini beda. Nah, kita berbicara karena orang selama ini pikiran orang zaman sekarang itu jarang yang ke logis dulu. Pasti mereka langsung ngejudge ya, nah, tapi kita sajikan di sini, kita terangkan semuanya secara supranatural dan sudut pandang metafisika. Betul. Gitu. Nah, itulah fungsi channel kita. Nah, jadi menurut Ki Geni,
Itu tadi udah. Gue pengen bawain secara agama sebenarnya. Jangan. Cuma gue Ya, jangan Ki. Berat kita. ntar sulit. Iya, Nah, sulit kita nanti. Ya. Udah. Dihujat Netral orang. aja deh. Kita Ya, netral. maka kita netral dari supranatural sama logis. Ya, itu yang lebih masuk akal lah sebenarnya. Nah, kalau dari logis tadi mungkin kelebihan imun Ki ya. Ya. Kelebihan imun. Autoimun. Autoimun ya kan, autoimun. Di saat imun lu rendah mungkin muncullah memanah dari segi supranatural. Nah, Kalau dari supranatural biasanya orang-orang dulu bilangnya disubit hantu ataupun memang ketindihan ataupun bisa jadi dibilang ada serangan-serangan negatif dari aura negatif. iya. Nah, biasanya hal-hal ini terjadi di saat orang tidur. Iya. Kedua, bisa jadi dia saat mandi di maghrib, mandi. sore hari, Oke. gitu. Terus ada juga mana nih yang ketiga nih ntar. Jadi, latah. Jadi yang ketiga ini biasanya ada juga memang di tempat-tempat tertentu. Contoh tempat tertentu nih, biar Mungkin lebih dia, jelas Ki. dia masuk ke goa, dia lagi Oke. naik gunung, Iya, dia iya, mungkin iya. lagi kemana Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Ada tempat-tempat angker, mungkin ada kerjaan di proyek atau pembukaan lahan baru. Itu biasanya ada dari energi-energi atau makhluk-makhluk sekitar yang ingin berinteraksi tapi tidak bisa sehingga itu membuat ada benturan keras. Oh, energi pasti Iya. ya. Wih, sudah pandai gua nih. Karena banyak hal-hal ya, bisa dibilang kalau dibilang santet, ada santet yang pengen masuk seperti dengan cara seperti itu. Oh, ada juga. Ya, santet itu tidak meliputi dari tidak keluar dari kata pelet juga berarti. Iya. Ya. Seperti yang Guna-guna Kiki lah ya. jelasin, Mungkin kata-kata guna-guna, ada energi sesuatu yang ingin menyentuh kita, menembus kita sehingga dia membentur ke kulit pori-pori biasanya. Nah, jadi energi ini masuk mulai dari pori-pori, dari mulut, dari semua 7 lubang. Iya, Makanya di agama kita selalu disuruh untuk membersihkan 7 lubang ini tadi. Gitu. Yes, tipis-tipis aja agak. Iya, tipis-tipis aja. Ya. Jadi dengan caranya masuknya mungkin susah masuk dari mulut Iya, ataupun dari iya. lubang lain, dia menyentuh masuk ke dalam lubang pori-pori. Pori-pori. Sehingga ada benturan keras, energi panas, itu biasanya api ya dari masuk dia ke situ, tembuslah ke masuk pori-pori dan itu membuat memar. Oke. Nah, apakah memar ini bisa dikategorikan orang-orang yang terkena pelet, Ki? Kalau untuk Ciri-cirinya maksudnya? guna-guna sih. Guna-guna. Jadi aku pernah membuat sebuah artikel di salah satu media ternama, ciri-ciri orang yang terkena pelet, terkena santet ya gitu ya. Biasanya orang-orang itu pasti salah satunya ada tanda-tanda tersebut. Ada memar, biasanya ada yang pusing. Itu kepala kayak cenat-cenut Memar gitu. tuh udah pasti ya. Memar itu pasti karena dia kalau dia udah susah menembus ke orang yang biasanya selalu membacakan ayat-ayat yang baik, membacakan sholawat, membacakan pujian untuk ke Tuhan, itu biasanya agak susah masuk ke dalam lubang ini. Apalagi dia orang yang biasa Pembersih lah ya. menjaga wudhu atau menjaga dirinya dari kotoran. Karena kan udah kita ketahui bahwa kotoran tulang dan darah itu menjadi sebuah makanan bagi mereka ataupun kesukaan dari mereka. Sehingga dia masuk mencari celah-celah dari pori-pori. Gitu. Tapi jangan mudah untuk mengklaim kalau ini adalah gangguan dari setan. Betul. Kalian juga harus smart. Harus meneliti ataupun menanyakan dulu kepada ahli yang untuk di bagian medis. Ini benar-benar penyakit dari apa? Atau memang dari benar, karena orang jantung pun ya, orang yang jantung punya jantung itu gampang banget memar dia. Dipegang sedikit tuh bisa memar ya kan, orang jantung. Nah, itu untuk medisnya ya kan, yang setahu aku gitu ya. Nah, kalau untuk dari segi supranatural ini masih apa ya, tanda tanya besar banget ya kan. Tiba-tiba bangun tidur, mimpi segala macam, ada memar ya kan. Ya, Nah, itu yang namanya goib. nah, itulah gaib ya. Nah, goib tadi disebutkan itu udah jelas bahwa jin itu bisa melihat tapi tidak bisa dilihat. Iya. Karena permintaan awal dia kepada Sang Pencipta kan. Seperti itu. Jadi untuk dia menyentuh kita itu bisa jadi memar, apalagi yang gua tadi omongin tentang orang yang mandi sore. Iya, nah itu ya. Orang yang mandi sore hari ataupun itu biasa sengkolo makanya ada adab-adab untuk cara mandi. Lu nggak boleh mandi ini dari jam segini gitu kan. Nah, itulah yang ngebuat
ada memar-memar tadi. Di saat dia mau bersihin, wah dihajar dulu sama dia. Itu secara metafisikanya sih seperti itu. Ada energi yang membentur tubuh kita sehingga terjadi memar. Nah, dihubungkan dengan pelet nih ya. Nah, itu memar ini tadi emang salah satu ciri tadi ya seperti bilang ya. Nah, itu prosesnya tuh bagaimana sih Ki sebenarnya? Nah, bercerita lagi tadi balik lagi ke mimpi ke tidur ya. Iya, iya. Nah, biasanya pengerjaan pelet, pengerjaan santet itu melihat si korbannya ini lagi tidur. Karena saat tidur sukmanya ini ditarik. Mumpung dia lagi di luar. Inilah ditarik dan dibentuklah sesuatu. Terkadang ada yang memang susah. Susah sehingga energi ini ngebenturnya lebih keras. Sehingga terjadi ada memar, sakit-sakit. Tiba-tiba ngigau, rep-repan, ketindihan. Nah, itulah hasil dari ini tadi. Jadi prosesnya itu emang nunggu waktu tidur ya? Memang waktu tidur, karena di saat sadar itu agak susah. Nah, kecuali emang, gini deh, gue nggak bisa membenarkan minyak pelet ini bisa lu pelet gini langsung kena. Iya, itu. Enggak. Tapi ini sebagai simbol tanda, nah ini orang yang bakal gue pelet. Bukan seperti ilmu sihir yang langsung gue pakai susuk, tiba-tiba lu suka. Enggak. Minyak pelet itu biasa kerjanya saat udah dicolekin, dia kerja begitu si korban udah tidur. Bukan pada saat lu colet langsung suka gitu. Wah, ajaib. Nah, sama halnya bisa juga untuk digini. Dung pret, dung pret, ya kan? Anak katak disangka kampret. Iya. Jadi minyak pelet yang banyak beredar saat ini ya. Wah, ini cukup lu olesin, dijamin langsung suka. Udah, itu lu langsung bisa klaim. Tuh guys ya, itu pesan banget ya. Jadi jangan gampang tertipu dengan orang-orang yang mau mendagangkan minyak pelet yang sekali karena sistem kerjanya nggak gitu. Karena sistem kerjanya memang dia menunggu dulu ada proses di sini gitu loh. Karena yang instan itu mie instan aja harus dimasak dulu. Betul. Baru bisa lu makan. Dan itu harus lu racik, kalau kebanyakan air ambar. Iya. Kalau nggak benyek ya kan. Ngembang segede gini. Iya. Ada ritualnya lagi atau langsung digunakan? Nah, kalau untuk minyak pelet itu biasa disinkronisasi kepada orang ataupun diijab kabulin kepada orang yang pemiliknya. Itu nggak bisa sembarangan. Wah, gue pinjam dong minyak pelet. Nggak bisa, karena itu seperti ada sumpah di situ. Ada sumpah yang ngebuat minyak pelet ini ya lu doang yang bisa make. Hodamnya ini cukup di lu doang. Karena di satu minyak pelet berarti satu hodam. Gitu. Nggak bisa untuk banyak orang gitu ya? Nggak bisa. Satu botol untuk banyak orang. Pinjam deh. Mending lu pelet masak. Jadi emang nggak bisa. Jadi untuk satu minyak pelet itu biasa digunakan untuk satu orang. Dan satu orang ini bisa menggunakan untuk berapa target. Gitu. Berapa korban. Gitu. Iya. Berarti dari balik lagi ke pembahasan kita yang memar-memar tadi ya. Berarti itu salah satu proses untuk bisa untuk pelet juga ya. Bisa. Tapi seperti bilang tadi, tetap harus balik-baliknya lu smart, ya kan? Ya. Lu smart. Jangan apa-apa langsung diklaim, wah ini goib nih, wah ini sihir nih, wah ini pelet nih, ini santet nih. Coba dulu konsultasikan kepada orang yang ngerti tentang kesehatan. Nah, kepada siapa Pak? Ya pada dokter. Jangan kepada orang-orang yang ngasal-ngasal tanpa ada. Sekarang udah canggih loh, ada teknologi loh kan, yang bisa mendeteksi memang sampai ke tulang sumsum kan gitu kan. Kenapa lu nggak coba ke dokter dulu, begitu udah memang ini baru lu bisa. Apalagi sekarang tentang kejiwaan ya. Kebanyakan orang apa-apa, wah saya ngerasa kayak di pikiran saya, di mimpi saya itu selalu ada datang gini. Ya kan udah ada konsultan untuk kejiwaan. Para psikolog, ada psikolog. Yang mereka memang mempelajari lebih dalam tentang kejiwaan ataupun pikiran manusia. Betul. Gitu. Betul. Nah, takutnya habis nonton video kita, besoknya ada netizen kita yang memar, wah nih gue kepelet kayaknya. Bener nggak gitu kan takutnya. Makanya tadi itu hanya salah satu indikasi. Nah, itu. Jadi poinnya adalah, ya kan, belum tentu, ya kan. Tetap lu harus apapun yang terjadi di diri kalian, yang ada terjadi di pikiran kalian, coba konsultasikan kepada orang-orang yang memang mempelajari ini secara medis, secara logika, secara ilmiah,
Nah, di saat di situ udah tidak ada lagi jawabannya, baru cari alternatif ataupun orang-orang yang memang paham tentang dunia supranatural gitu. Gua Superman mulu gua ingatnya. Ya karena orang yang mengerti supranatural itu dianggap Superman. Iya, Ya kan? superhero. Superhero, pahlawan. Oke. Oke. Nah, jadi itu guys ya. Jadi Korek mana nih? jadi poin udah, edukasi udah. Jadi makanya kalian rugi banget kalau nonton ini separuh-separuh ya kan. Ya. Banyak banget ya. Ibaratnya kalau nonton ini separuh-separuh, ibaratnya tuh kayak lu udah kebelet boker, cuman keluarnya separuh. Nah, Yang gitu loh. aduh. Rasanya tahu gak lu? Ya kan? Merah. Ya, kok gua ada jokes tapi nggak mau gua keluarinnya. Gak usah jorok-jorok. Ya. Oke, semoga ini bermanfaat buat kalian semua yang ada mau konsultasi ataupun nanya-nanya atau punya pengalaman, boleh kalian share di komentar. Dan boleh yang mau konsultasi langsung hubungin ini ataupun DM di Instagram. Di mana sih? Oh, di sini. Ya, di sini. Oh, iya. Nih, tengah-tengah. Oke. Akhir kata gue Ki Gini Seketi. Gua Patra Baraja. Pamit undur diri. See you, bye.